sini saya akan mempresentasikan laporan studi kasus kejahatan pemerintah dalam korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Metode yang penulis gunakan adalah studi pustaka, mengingat pandemi yang belum berakhir dan berubahnya tatanan sistem yang ada membuat penulis sulit untuk terjun langsung dalam mengumpulkan data. Studi kepustakaan ialah suatu kegiatan pengumpulan data informasi dari berbagai sumber, seperti buku yang memuat berbagai ragam kajian, teori yang sangat dibutuhkan peneliti, majalah, naskah, kisah sejarah, dan dokumen. Saat ini dunia sedang mengalami musibah yang sangat besar yang tampak, yaitu adalah pandemi virus corona, yang awalnya dari satu negara langsung merambat ke berbagai negara, salah satunya yaitu negara kita, Indonesia. Sehingga dengan adanya musibah ini, pemerintah memberikan bantuan sosial agar masyarakatnya tetap bertahan di tengah pandemi seperti ini. Tetapi dalam penyalurannya, dana bansos ini terjadi tindak pidana korupsi oleh oknum-oknum dari pemerintahan sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat pengertian korupsi, bahwa korupsi ialah tindak pidana melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Di sini saya akan menjelaskan apa sih bantuan sosial itu. Pengertian bantuan sosial menurut Permendagri nomor 32 tahun 2011 pasal 1 bahwa bantuan sosial atau bansos adalah bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada kelompok masyarakat. Bentuk bantuan dapat berupa uang atau barang, tidak berkelanjutan dan selektif dengan tujuan untuk proteksi dari segala kemungkinan yang menimbulkan resiko sosial. Bantuan sosial pemberian atau berupa barang atau uang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Bantuan sosial ini bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak wajib, serta harus digunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui. Bantuan sosial bersifat sementara dan tidak terus-menerus. Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah telah berusaha memberikan yang terbaik untuk menanggulangi seluruh masyarakat di Indonesia melalui bantuan sosial yang diberikan secara bertahap selama beberapa bulan terakhir. Pemerintah telah menguncurkan dana yang tidak sedikit untuk menangani wabah ini. Setidaknya pemerintah menguncurkan dana tambahan belanja APBN tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 yang totalnya sebesar 405,1 triliun. Rinciannya ialah 75 belanja bidang kesehatan, 110 triliun perlindungan sosial, 70,1 triliun insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha atau KUR, dan 150 triliun pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit serta peminjaman dan pembiayaan dunia usaha melalui realokasi dan refocusing APBN 2020 dan APBD di setiap pemerintah daerah melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Rakyat menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Namun di tengah wabah, keadaan yang seperti ini membuat rentan adanya korupsi yang dilakukan oleh oknum yang tidak amanah demi keuntungan pribadi. Hal ini dilakukan karena mereka kurang atas apa yang telah mereka miliki. Adapun beberapa sektor yang rentan terhadap korupsi ada 4. Keempat titik itu terlihat seperti pada sektor pengadaan barang dan jasa, sektor sumbangan pihak ketiga, sektor pengalokasian anggaran dari APBN maupun APBD, baik itu alokasi sumber belanja maupun sumber pemanfaatan anggaran. Bagaimana kejahatan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial ini terjadi? Menurut laporan singkat rapat dengan pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Komisi Pemberantas Korupsi dan dengan agenda langkah-langkah antisipasi KPK dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran COVID-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dijelaskan bahwa titik rawan korupsi penanganan COVID-19 meliputi pengadaan barang dan jasa, filantropi atau sumbangan pihak ketiga, refocusing dan realokasi anggaran COVID-19, serta penyelenggaraan bantuan sosial. Selanjutnya dijelaskan juga secara
spesifik titik rawan bantuan sosial penanganan COVID-19 ialah fiktif, inclusion error, kualitas dan kuantitas DPR 2020. Rawannya penyalahgunaan bantuan sosial penanganan COVID-19 dapat dibuktikan dengan data yang dirilis oleh Komisi Pemberantas Korupsi pasal 3. Pada 3 Juli 2020 terdapat total 621 keluhan masyarakat terkait dengan penyaluran bantuan sosial. Keluhan tersebut meliputi 268 laporan tidak menerima bantuan padahal sudah terdaftar, 66 bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan, 47 laporan bantuan sosial yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya, 31 laporan penerima fiktif atau nama di daftar bantuan tidak tertera, 6 laporan bantuan yang diterima kualitasnya buruk, 5 laporan seharusnya tidak menerima bantuan tetapi kenyataannya telah menerima, dan 191 beragam laporan lainnya. Sementara itu, menurut laporan dari Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, pada saat ini terdapat beberapa kasus dugaan korupsi bantuan sosial di beberapa daerah di Indonesia yang telah ditangani oleh pihak kepolisian, yang meliputi 38 kasus di Polda Sumatera Utara, 12 kasus di Polda Jawa Barat, 8 kasus di Polda Nusa Tenggara Barat, 7 kasus Polda Riau, 4 kasus di Polda Sulawesi Selatan, serta masing-masing 3 kasus di Polda Banten, Polda Jawa Timur, Polda Sulawesi Tengah, Polda Nusa Tenggara Timur. Dalam tataran praktis terlihat beberapa kasus konkret terkait dugaan korupsi bantuan sosial sebagai berikut. Yang pertama yaitu kasus markup dana bansos COVID-19 yang dilakukan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Sosial atau Kesos, pemerintah Provinsi Lampung yang menyalahgunakan bantuan sosial sembako untuk masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 di wilayah Lampung. Modus yang dilakukan ialah dengan cara melakukan markup anggaran setiap item barang yang akan didistribusikan dan mengondisikan pihak ketiga selaku penyedia barang. Yang kedua yaitu kasus korupsi bansos di Jawa Barat yang melibatkan aparatur kewilayahan mulai camat, kepala desa, perangkat desa hingga ketua RT dengan modus memotong dana yang seharusnya menjadi hak masyarakat dan yang membutuhkan serta dengan mengganti isi dus bansos berupa kebutuhan pokok dengan produk yang lebih rendah kualitas dan nilai harganya. Yang ketiga yaitu kasus korupsi bansos yang dilakukan oleh kepala dusun dan anggota Badan Permusyawaratan Desa BPD di Desa Banpares, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan dengan modus memotong dana bantuan langsung tunai atau BLT milik warga yang terdampak pandemi COVID-19. Yang keempat, ini kasus yang sedang ramai-ramainya, kasus korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara dan ditangkap oleh KPK. Juliari ditangkap terkait kasus korupsi pengadaan bantuan sosial atau bansos penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial pada tahun 2020. Ketua KPK Firly Bahuri mengucapkan kasus suap ini diawali adanya pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako untuk warga miskin dengan nilai sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Diduga telah disepakati dan ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekan kepada Kementerian Sosial melalui MJS. Untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh MJS dan AW sebesar 10.000 per paket sembako dari nilai-nilai Rp 300.000 per paket bansos. Selanjutnya oleh MJS dan AW pada bulan Mei sampai dengan November 2020, bansos yang dikelola Kementerian Sosial ini merupakan bansos yang terbesar. Divisi Korupsi Indonesia
atau ICW menyatakan bahwa penyebab terjadinya penyalahgunaan dana bantuan sosial disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, database yang kacau, di mana hal ini terjadi dikarenakan data penerima bantuan sosial yang simpang siur, selalu terjadi penerimaan ganda data yang fiktif. Kedua, lemahnya pengawasan. Hal tersebut disebabkan karena pemerintah tidak membuat skema. Apa penyebab terjadinya tindak pidana korupsi bantuan sosial COVID-19? Pada masa bencana COVID-19, faktor penyebab terjadinya penyelewengan penyimpangan dana bantuan sosial bisa terjadi karena berbagai sebab, baik dari dalam diri pelaku maupun dari luar diri pelaku. Faktor internal atau aspek perilaku individu yaitu sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup yang konsumtif. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang mendukung terjadinya perilaku korupsi, meliputi budaya sosial masyarakat, politik, ekonomi, kultur organisasi, dan lemahnya pengawasan. Faktor penyebab korupsi melalui tekanan dalam diri pelaku sehingga mengakibatkan penyimpangan, meliputi secara psikologis adanya hasrat dan tergoda untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar atau melawan hukum. Faktor adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi pada masa pandemi COVID-19, efek dari dana yang dianggarkan dan disalurkan oleh pemerintah untuk membuat masyarakat sangat besar. Untuk membantu masyarakat sangat besar, para pelaku berniat mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Kesempatan biasanya lahir dari kedudukan atau jabatan yang melahirkan kewenangan untuk berbuat sesuatu. Kesempatan di sini seperti yang terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, yakni kesempatan atau sasaran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan seseorang. Faktor kemampuan memberikan dampak yang signifikan untuk menunjang terjadinya tindak pidana korupsi. Kapasitas seseorang dalam kedudukan selaku pejabat publik atau pihak yang memiliki kewenangan dapat mempengaruhi terjadinya penyimpangan dikarenakan kompetensi yang rendah atau tidak memiliki kemampuan untuk mengelola suatu pekerjaan. Dalam hal ini, bantuan sosial COVID-19, pejabat yang memiliki kapasitas rendah cenderung tidak mampu mengaktualisasikan atau mengaplikasikan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Lemahnya penafsiran terhadap tujuan suatu pekerjaan mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Bagaimana peran pemerintah dalam menangani masalah korupsi dana bantuan sosial? Tindak pencegahan tindak pidana korupsi bantuan sosial pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh penegak hukum meliputi: pertama, pengawasan perencanaan. Pengawasan terhadap penyusunan anggaran pengadaan barang atau jasa, pelaksanaan atau realisasi anggaran pendistribusian bantuan sosial dan pelaporan, serta penanggulangan anggaran bantuan sosial COVID-19. Khusus untuk pelaksanaan anggaran bantuan sosial, aparat penegak hukum, dalam hal ini Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK, melakukan pencegahan tindak pidana korupsi melalui pengawasan dan pembuatan standar operasional prosedur untuk melakukan penyaluran bantuan sosial. Yang kedua yaitu prosedur yang harus dijalankan oleh lembaga-lembaga atau instansi pemerintah untuk melakukan penyaluran dana bantuan sosial. Data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Dan data non-DTKS meliputi kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah melakukan pendataan lapangan guna penyaluran bantuan sosial dengan pedoman data terpadu kesejahteraan sosial berkoordinasi dengan Dinas Sosial sebagai pusat data serta informasi kesejahteraan sosial. Yang ketiga, pelaporan dan pengawasan terkait syarat penerima bantuan sosial harus benar-benar pihak yang tidak mampu atau pihak yang sejatinya layak untuk mendapatkan bantuan sosial. Apabila ada pihak yang tidak termasuk
masuk ke dalam DTKS, maka wajib dilakukan sinkronisasi data dengan data yang ada pada Dinas Kependudukan atau catatan sipil. Yang keempat, KPK merekomendasikan kementerian atau lembaga pemerintah daerah melakukan transparansi atau akuntabulasi dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial, baik itu keterbukaan data, penerimaan bantuan sosial, realisasi bantuan, dan anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan bantuan sosial COVID-19. Kelima, KPK juga meminta peran serta masyarakat untuk melakukan pengawasan dengan cara menyediakan pelayanan pengaduan masyarakat terkait pemberian bantuan sosial COVID-19. Masyarakat yang merasa tidak puas dengan bantuan sosial ataupun mengetahui adanya penyimpangan terkait pelaksanaan bantuan sosial bisa melakukan pengaduan agar aparat penegak hukum bisa bergerak cepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Peran serta masyarakat ini merujuk kepada pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berbunyi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih.